الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi Allah yang wajib kita ketahui ada 25. Namun selain itu, masih banyak nabi-nabi lain yang menurut hadis berjumlah 124.000 nabi. 315 diantaranya diangkat menjadi rasul. Setiap nabi dan rasul memiliki kisah dan mukjizatnya sendiri yang menjadi teladan bagi umat muslim. Menurut sebagian ulama, ada 4 nabi yang diyakini masih hidup sampai saat ini. Nabi yang pertama yang masih hidup hingga saat ini adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam lahir di Babilonia. Beliau adalah keturunan Nabi Adam yang keenam dan menjadi nabi kedua yang wajib diimani. Nabi Idris adalah nabi yang pandai dan tekun dalam belajar. Ia memiliki banyak keahlian, di antaranya membaca, menulis, membangun rumah, dan ahli dalam ilmu perbintangan. Selain itu, Nabi Idris juga orang yang sangat memuliakan tamu. Pada suatu hari, malaikat maut datang kepada Nabi Idris. Dia sangat penasaran dengan Nabi Idris yang namanya terkenal di langit. Dia ingin tinggal bersama Nabi Idris untuk beberapa hari. Malaikat maut mengetuk pintu rumahnya, lalu ia dipersilahkan untuk masuk dan dimuliakan sebagai tamu oleh Nabi Idris. Nabi Idris tidak mengetahui bahwa tamunya itu adalah malaikat Israel. Kemudian setelah keduanya bersama selama 4 hari, Nabi Idris merasakan banyak keanehan pada tamunya itu. Di antara keanehannya adalah karena tamu tersebut selama 4 hari tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Lalu Nabi Idris bertanya tentang identitas tamunya tersebut, dan tamu itu menjawab bahwa dia adalah malaikat maut. Singkat cerita, Nabi Idris mengajukan 3 permintaan kepada sang malaikat. Permintaan yang pertama yaitu Nabi Idris ingin tahu bagaimana rasanya mati, sehingga beliau minta nyawanya untuk dicabut, lalu dihidupkan kembali. Atas izin Allah, permintaannya itu pun dipenuhi oleh sang malaikat. Setelah itu, Nabi Idris meminta agar diperlihatkan neraka. Atas izin Allah, permintaan Nabi Idris pun dikabulkan. Namun perjalanan ini tidak berlangsung lama karena Nabi Idris tidak tahan melihat siksa neraka yang sangat mengerikan. Kemudian yang ketiga, Nabi Idris meminta untuk melihat surga. Atas izin Allah, permintaannya pun dikabulkan. Nabi Idris diajak jalan-jalan melihat keindahan di surga, sangat terpesona dengan keindahannya. Setelah melihat-lihat surga dengan ketertarikannya, Nabi Idris sengaja meninggalkan alas kakinya di dalam surga. Setelah mereka keluar dari surga, Nabi Idris minta izin untuk mengambil sendal tersebut, dan ternyata setelah mereka berada di dalam surga, Nabi Idris tidak ingin keluar dan beliau tidak mau meninggalkan surga. Nabi Idris hidup di dalam surga sampai dengan sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 57 yang artinya, dan kami telah mengangkat Nabi Idris ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Nabi yang masih hidup yang kedua adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah nabi yang misterius. Nama aslinya adalah Balia bin Malkan. Beliau disebut Khidir yang artinya hijau karena ketika Nabi Khidir duduk di suatu tempat, maka tempat tersebut akan menjadi subur dan menghijau. Nabi Khidir adalah sosok nabi yang cukup terkenal karena ilmu laduninya.
Nabi Musa pernah berguru kepada Nabi Khidir, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah sekarang Nabi Khidir masih hidup. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Mereka mengatakan bahwa Nabi Khidir akan hidup sampai hari kiamat ketika sangkakala ditiup. Penyebab Nabi Khidir alaihissalam dipanjangkan umurnya adalah karena beliau pernah meminum air Ainul Hayat, mata air kehidupan, yang kisahnya cukup populer di kalangan ulama terdahulu. Sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Allah menurunkan tetesan air dari surga ke dunia ini. Itulah yang disebutkan dengan Ainul Hayat. Dalam kitab Al-Asrar Ar-Rabbaniyah disebutkan, sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas hidup sampai hari kiamat. Nabi Khidir berkeliling di sekitaran lautan sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di lautan. Sedangkan Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung sambil memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunung. Inilah kebiasaan mereka di waktu siang hari, sedangkan di waktu malam hari mereka berkumpul di bukit Ya'jud dan Ma'jud sambil mereka menjaganya. Nabi Khidir juga bertugas memberikan petunjuk serta pelajaran mengenai hikmah kepada wali-wali Allah. Nabi yang ketiga yang masih hidup hingga saat ini adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas lahir di Ba'labab, Lebanon. Nabi Ilyas diutus untuk Bani Israel yang ada di sekitar Yordan dan Syam. Nabi Ilyas adalah orang yang berhati lembut dan penyabar. Pada suatu hari, Nabi Ilyas kedatangan malaikat maut yang ingin mencabut nyawanya. Ketika itu, Nabi Ilyas sedang duduk berzikir. Ketika ia mengetahui bahwa nyawanya akan dicabut, ia bersedih dan menangis. Malaikat bertanya, "Wahai Nabi Allah, kenapa Anda menangis? Apakah Anda bersedih karena harus meninggalkan dunia ini?" Nabi Ilyas menjawab, "Aku bersedih bukan karena itu. Aku bersedih karena aku takut setelah mati nanti mulutku tidak akan bisa berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban ini, Allah memerintahkan malaikat maut untuk meninggalkan Nabi Ilyas dan membiarkannya hidup. Akhirnya malaikat Israel pun menunda tugasnya untuk mencabut nyawanya. Menurut sebagian pendapat, Nabi Ilyas masih hidup dan hingga saat ini beliau masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menyampaikan sebuah riwayat bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu di setiap bulan Ramadan di Baitul Maqdis. Keduanya juga menunaikan ibadah haji setiap tahun dan meminum air Zam-Zam. Mereka saling mencukur rambutnya secara bergantian. Kemudian mereka berpisah dengan mengucapkan kalimat Bismillahi Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi Masya Allah, makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini pada waktu pagi dan sore hari, maka dia akan aman dari tenggelam, dari banjir, kebakaran, pencurian, setan, penguasa, ular, dan kalajengking. Kemudian Nabi yang keempat yang masih hidup hingga saat ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Salah satu mukjizat Nabi Isa adalah ia lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa bin Maryam dilahirkan di Baitul Maqdis. Nabi Isa adalah nabi yang diberikan banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah diselamatkan dari penyaliban. Disebutkan bahwa Allah menggantikan Nabi Isa dengan Yudas, yaitu murid Nabi Isa yang durhaka,
yang wajahnya dibuat mirip dengan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 yang artinya, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Menurut ayat ini, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit dan diberikan suatu tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdasarkan ayat ini, sebagian ulama juga berpendapat bahwa Nabi Isa masih hidup hingga saat ini. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan akan mengirimkannya kembali ke bumi sebelum hari kiamat untuk melawan Dajjal. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang menurut sebagian pendapat. Semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.